Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Daud Utara tahun pelajaran 2020-2021. Semoga nanti kalian dengan belajar di sekolah ini kalian mampu menggali potensi diri kalian itu dengan baik sehingga kalian mampu berprestasi, membanggakan diri kalian sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah kita ini, atau bahkan nanti negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Oke. Selanjutnya sini kita lihat jelas di sini sekarang kita berada pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Daud Utara tahun pelajaran 2020-2021. Oke, kenapa sekarang kita pada MPLS ini atau mungkin bahasanya MPLS ya. MPLS ini kita secara online atau daring ini karena dengan kondisi kita saat ini sekarang kita berada dalam masa pandemi COVID-19 di mana tidak ada kegiatan yang dilakukan di sekolah yang sehingga mengakibatkan perkumpulan pelajar. Jadi maka kita laksanakan dengan online ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Oke, nama saya Muhammad Wahyudi. Saya merupakan pelajar di sekolah ini juga sama dengan kalian. Tapi saya lulus pada tahun 2003. Terus saya melanjutkan studi saya di Banjarmasin, yaitu di kampus IAIN Antasari Banjarmasin yang lulus tahun 2008 pada jurusan bahasa Inggris. Saya juga guru bahasa Inggris ya. Jadi saya guru bahasa Inggris di sekolah ini. Jadi nanti kita ketemu ya. Tapi ya sayangnya itu ketemunya kita secara online, secara daring seperti ini juga. Tidak langsung bertatap muka. Tapi ya kita usahakan nanti bisa memberikan hasil terbaik walaupun kita harus belajar secara online. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya lahir di negara pada tanggal 17 Januari 1985. Oke ya, itu kelahiran saya. Dan saya tinggal di Baru Kambang, Jalan Pertukangan. Oke, jadi nanti silakan aja kalau ada yang ketemu saya, yang sudah kenal sama saya, silakan tegur saja saya, ya. Insya Allah saya akan sapa juga kalian. Oke? Oke, sekarang kita coba masuk ke materi kita hari ini pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kita di sini akan berbicara tentang etika pergaulan remaja. Wah, ini kalau menurut saya sih materi yang menarik ya, karena di sini berbicara tentang pergaulan. Karena mungkin pergaulan saat ini, saya berani mengatakan pergaulan remaja saat ini mungkin diambang kritis ya, karena sudah banyak sekali pergaulan-pergaulan yang bersifat negatif. Semoga dengan kita belajar ini nanti kita terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat atau negatif. Oke ya. Oke, amin. Oke, lanjut. Sekarang hal yang pertama dalam materi ini adalah kita berbicara tentang definisi etika pergaulan remaja. Nah, di sini kita lihat ada definisinya, ada pengertian etika pergaulan remaja dan pengertian dari etika pergaulan, ya. Oke, mungkin kalau secara umum etika itu adalah standar moral atau penilaian. Itu dulu ya, standar moral atau penilaian dari masyarakat. Oke. Terus pergaulan di mana itu adalah kehidupan berteman atau bermasyarakat. Oke ya, itu ya kehidupan berteman di sini ya. Terus di situ remaja, di situ adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Mungkin kalian ini adalah bisa kita sebutkan dengan istilah remaja karena peralihan dari kalian masa anak-anak menuju dewasa. Nah, sedangkan pengertian etika pergaulan di sini adalah sopan santun atau tata krama pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Nah, jadi saya harap nanti kalian bisa memahami pengertian dari definisi etika pergaulan remaja ini dan juga kalian nanti bisa mengaplikasikannya dalam pergaulan kalian nanti. Bagaimana pergaulan itu yang sesuai dengan etika pergaulannya. Sehingga kita benar-benar melakukan pergaulan yang sehat, bukan pergaulan yang negatif yang berdampak nanti pergaulan yang tidak sehat dan berdampak buruk pada diri kalian sendiri. Oke ya?
Saya harap dulu itu kalian bisa memahami pengertian definisi etika pergaulan remaja. Oke, bisa kita lanjut? Oke ya? Oke. Nah, sekarang di sini karena kita berbicara etika pergaulan remaja, hal yang pertama kita bahas adalah prinsip. Jadi prinsip etika pergaulan remaja itu ada beberapa hal nanti. Yang pertama ada hak dan kewajiban, tertib dan disiplin, kesopanan, kesederhanaan, kejujuran, cinta kasih, dan suasana dan tempat kalian bergaul. Oke ya, kita bahas ya mengenai prinsip etika pergaulan remaja. Hak dan kewajiban. Oke, poin pertama adalah hak dan kewajiban. Kita sebagai manusia itu pastinya memiliki hak dan kewajiban. Tapi sekarang kita sempitkan posisinya, hak dan kewajiban ini kalian sebagai seorang pelajar. Hak kalian sebagai seorang pelajar itu apa? Hak kalian sebagai seorang pelajar itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan fasilitas ya. Fasilitas, tapi dalam tertentu fasilitasnya untuk menunjang pembelajaran. Terus kewajiban kalian apa sebagai seorang pelajar? Yang pastinya kewajiban kalian sebagai seorang pelajar itu adalah belajar. Jadi saya harap jangan sampai kalian meninggalkan kewajiban utama kalian sebagai seorang pelajar. Jadi yang namanya belajar nanti tidak terbatas, kalian harus belajar di rumah, ya. Apalagi dengan keadaan kita seperti ini, kamu harus pintar-pintar mengkondisikan kegiatan belajar itu untuk diri kalian sendiri. Jangan sampai nanti kegiatan belajar kalian karena dengan posisi online seperti ini, kalian abaikan, jangan sampai ya. Nanti berdampak tidak baik juga nanti pada prestasi akademik kalian. Oke ya, paham ya? Selanjutnya ada tertib dan disiplin. Oke, tertib ya, tertib menggunakan waktu atau mungkin juga disiplin. Misalnya tertib ini apa? Kalian mendapatkan tugas secara online dari guru mata pelajaran, tolong dengan tertib lah. Istilahnya itu tertibnya apa? Misalnya kalau kalian ngirim tugas, mengirim hasil yang kalian kerjakan itu sesuaikan waktunya ya. Kalau memang harus misalnya dari jam 8 sampai jam 10 kalian harus ngirim tugas, ya kirimkan saja. Nah, itu mungkin juga bisa dikatakan dengan istilah disiplin waktu. Terus lagi kalau saya tambahkan sini kata disiplin ini, kalian bisa tolong ya. Disiplin itu nanti tidak hanya disiplin waktu, kalian tolong disiplin dalam berpakaian. Saya harap benar-benar ya kalian koridor kalian sebagai seorang pelajar bagaimana sih kalian itu harusnya berpakaian ya. Jadi nanti ketika datang ke sekolah, kamu usahakan bagaimanapun caranya kamu harus berpakaian yang rapi dan pantas, gitu ya. Jadi disiplin. Oke, kesopanan. Oke, jelas sekali kesopanan. Jadi yang namanya kita bergaul itu kita tidak terbatas dengan siapapun, kita harus menonjolkan kesopanan kita. Baik kalau orang yang lebih tua, apalagi yang lebih tua ya, yang istilahnya sebaya dengan kalian atau mungkin yang lebih muda, kita harus tetap sopan, berbicara sopan, bertingkah laku sopan ya. Itu kesopanan. Kesederhanaan di sini sangat baik ya dengan kalimat kata kesederhanaan ini, apalagi dengan kondisi kita saat ini, hidup sederhana ya, pola pikir sederhana itu akan lebih membuat lebih kita hidup lebih mudah ya, karena kita tidak berpikir macam-macam, tidak berpikir neko-neko, tidak punya ingin ini ya. Karena orang yang sederhana itu apa? Orang sederhana itu adalah orang yang pandai mensyukuri nikmatnya sendiri ya. Orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang sederhana. Oke, selanjutnya kejujuran. Nah, ini pasti jujur. Jadi kalian kalau berteman, bergaul, usahakan kejujuran itu yang utama. Oke ya. Jadi kejujuran, apapun yang terjadi kamu bercerita dengan teman misalnya atau misalnya dengan orang tua kalian, apapun yang terjadi kamu ceritakan aja dengan sebenarnya, karena kejujuran itu emang salah satu juga kunci ya. Kunci kalian untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Oke, poin selanjutnya cinta kasih. Jadi saya harap nanti dengan istilah cinta kasih ini jangan sampai kamu aplikasikan untuk hal yang tidak baik ya. Oke, kita emang memiliki rasa itu, kita mencintai ya seseorang. Tapi mungkin kalau kita lebih baik cinta kasih ini lebih baik kita aplikasikan kepada orang tua kita ya. Bagaimana kita mencintai mereka, mengasihi mereka. Contoh kita mencintai atau mengasihi mereka bagaimana? Menyayangi mereka bagaimana? Itu tidak perlu neko-neko. Kalian sebagai seorang pelajar cukup dengan kalian belajar dengan baik ya,
disiplin dalam belajar, hormat kepada yang tua, itu merupakan bukti cinta kita terhadap orang tua, ya. Jadi saya sangat merekomendasikan cinta kasih itu kamu aplikasikan kepada orang tua. Nggak usah kamu aplikasikan kepada seseorang, misalnya kamu cinta kepada lawan jenis kamu, ya. Nanti bahkan berdampak hal negatif ketika kamu tidak bisa memfilter atau mengimbangi antara perasaan kamu nanti dengan hal-hal negatif. Mungkin ada, kalau saya sebutkan saja, dengan nafsu kalian, ya, nanti akan berdampak negatif. Jadi mungkin saya akan lebih tekankan, lebih baik aplikasikan perasaan cinta kasih kalian itu kepada orang tua. Oke ya. Oke. Selanjutnya suasana dan tempat bergaul. Nah, ini juga sangat penting ya. Suasana dan tempat bergaul ini. Karena nanti ketika kamu berada di suasana tempat bergaul dan tempat bergaul yang baik, yang sehat, nanti di situ akan melahirkan pergaulan yang sehat. Jadi nanti juga semua prinsip ini ketika kamu pakai, ketika kamu gunakan dengan baik, maka akan melahirkan pergaulan yang sehat. Oke ya, jadi di sini kita pergaulannya sehat. Oke, jadi ingat di sini menggunakan beberapa prinsip ini. Tapi ini ya mungkin menurut saya aja, mungkin ada beberapa prinsip-prinsip lain yang mampu menunjang sehingga kalian bisa menjadi seorang remaja yang berada di pergaulan yang sehat. Oke ya, bisa dipahami itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, sekarang di sini berbicara tentang ciri-ciri pergaulan yang sehat. Ya, mungkin kalau secara umum ciri-ciri ini kita bisa melihat sendiri ya, bagaimana sih individu atau seseorang yang mampu menerapkan pergaulan sehat. Oke, pastinya berakhlak mulia, berprasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, mempunyai sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, yaitu sopan ya, sopan dalam bertutur kata, ya, selalu senyum dan mengucap salam dan saat bertemu, ya, itu maaf ada typo sedikit ya, selalu mengingat kepada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat yang baik, tidak membicarakan aib teman atau saudara. Jadi banyak sekali sebenarnya ya yang namanya ciri pergaulan yang sehat. Kamu bisa menilai sendiri bagaimana pergaulan yang sehat atau yang tidak sehat itu ya. Mungkin tidak hanya terbatas dari poin-poin yang saya sampaikan aja, mungkin kalian juga punya indikator sendiri ciri pergaulan sehat itu seperti apa. Oke ya, kamu bisa ya. Nanti kita bisa lihat sendiri. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Slide berikutnya ada cara mengembangkan pergaulan sehat. Nah, ini harus kita perhatikan supaya jangan sampai nanti kita terjerumus ya. Jadi kita gunakan dengan cara pergaulan yang sehat. Cara mengembangkan pergaulan sehat. Oke, di sini lihat adanya kesadaran beragama bagi remaja, memiliki rasa setia kawan, karena di sini kita berbicara tentang pergaulan ya, karena yang namanya bergaul kita tidak sendiri, ada individu lain, oke ya, berinteraksi dengan individu lain. Memilih teman, mengisi waktu dengan kegiatan positif, ada batasan dengan lawan jenis dan menstabilkan emosi. Oke, sekarang kita kembali ke adanya kesadaran beragama bagi remaja. Oke, pastinya beragama, kesadaran beragama ini adalah merupakan fondasi kalian untuk tetap berada di pergaulan sehat. Karena apa? Karena jelas dengan agama kita itu dia mengajarkan kita untuk semuanya dalam berada hal yang baik. Yang sudah kita tahu sendiri, dasar dari kita beragama itu ada Al-Quran dan Al-Hadis, dan ada hadis ya. Jadi kesadaran beragama, kita adalah maksud sadar beragama itu adalah saya ini adalah seseorang yang beragama Islam. Agama saya mengajarkan untuk berbuat baik, untuk ini yang semuanya dengan baik. Norma agama yang kita patuhi. Ya, jadi perlu sekali. Sehingga kalau ketika kalian sadar, insya Allah kita juga akan nanti mudah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kewajiban utama yang harus kita lakukan seperti apa? Yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai nanti ya sholat 5 waktu itu kita tinggalkan. Usahakan seperti apapun, tetap diutamakan. Ya, karena di sekolah kita pun sebelum masa pandemi, ketika kita sedang belajar atau dalam proses pembelajaran, ketika azan berkumandang, insya Allah pelajaran diberhentikan dan guru dan peserta didiknya itu sholat berjamaah di musola. Oke, jadi yang pertama tadi adanya kesadaran beragama bagi remaja. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Oke ya, setia kawan ya.
Paham ya arti setia kawan? Artinya kita tidak ada kebohongan di antara teman itu, setia. Bagaimanapun keadaan teman, kita tetap menganggap dia sebagai teman atau sahabat, tidak ada batasan. Oke, memilih teman. Oke ya, di sini. Kamu harus pinter nih ya memilih teman. Oh, kayaknya ini teman ini adalah teman baik nih untuk kita. Oh, ini kayaknya teman ini nanti akan membawa pengaruh buruk. Ya, jadi kalian bisa aja memilih yang mana harus yang benar-benar kita mungkin bahasanya kita akrabi atau hanya seadanya saja kita bisa ya. Jadi kalau kita melihat oh ini kayaknya kurang membawa pengaruh baik, lebih baik kita batasi waktunya sama dia. Jadi pilihlah teman yang benar-benar menunjang prestasi, ya, yang membangun hal-hal positif. Oke, itu memilih teman. Selanjutnya mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ini yang harus kita perhatikan benar-benar karena dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, kita isi dengan hal positif. Sekarang yang lebih kebanyakan sekarang kegiatan-kegiatan itu bersifat online. Jadi tolong yang bersifat online, kamu benar-benar dengan hal-hal yang positif. Ketika bersifat online, kamu buka internet, buka gadget kalian, gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Ya, gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Jadi gunakan aja untuk mencari pelajaran. Oke, secara khususnya mencari pelajaran. Oke, selanjutnya ada batasan dengan lawan jenis. Oke ya. Tapi ya dengan kondisi pandemi sekarang ini kita akan jarang bertemu dengan teman, ya. Tapi ya tetap kita harus membatasi dengan lawan jenis baik chattingnya nanti atau seperti apa kita harus batasi. Selanjutnya menstabilkan emosi, ya. Oke, benar, apalagi sekarang dengan kalian masa remaja ini emosinya itu masih turun naik, ya, masih belum stabil. Tapi usahakan bagaimanapun caranya ketika kita menghadapi masalah, ketika mendapatkan sebuah kesusahan, oke, kita kadang tidak bisa terlepas dengan emosi, tapi usahakan walaupun kita emosi, usahakanlah untuk mengontrolnya. Jangan nanti main emosi, main apa sehingga berujung perkelahian atau bagaimana ya. Jadi usahakan untuk selalu bersabar ya, bersabar. Oke. Ini sekarang masih pada cara mengembangkan pergaulan sehat. Jadi ada beberapa poin tadi ya. Jadi di sini ada yang mengisi dengan kegiatan positif, memilih teman, ya kan, menstabilkan emosi. Dan di sini yang penting juga yang paling penting adalah beragama. Kalian sadar adalah manusia yang beragama. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wah, ini ternyata ada beberapa ilustrasi pergaulan positif ya, pergaulan sehat. Nah, ini mereka. Nah, tapi ini adalah contoh-contoh di Eropa atau di daerah barat sana, ya. Nah, ada pergaulan, tapi mereka dengan menggunakan hal positif, mereka gembira, terlihat senang karena tidak ada pengaruh-pengaruh buruk, ya. Oke, selanjutnya ada, nah ini kita membaca Al-Quran ya. Jadi kita isi kegiatan-kegiatan positif itu ketika sudah habis pembelajaran online kita isi dengan hal-hal yang positif, misalnya tadarus bersama, ikut pengajian dimanapun berada, misalnya kan kita di musola kita ada pengajian ikut ya, itu hal-hal yang positif, bagus sekali daripada kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal yang sehingga menjerumuskan kita, lebih baik kita lakukan yang positif. Di contohnya terus ada apa lagi? Nah, di sini ekskul, ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi usahakan nanti ketika ada kegiatan ekskul usahakan aja kamu ikut ya. Tapi dengan kondisi seperti ini nanti bagaimana caranya? Usahakan aja emang bakat kamu di mana, misalnya bakat seni, bakat akademik atau mungkin seperti ini di kepramukaan ini, usahakan aja kamu ikut. Oke ya. Selanjutnya ada, nah ini belajar bersama. Nah, sekarang ini foto ilustrasi belajar bersama, namun kegiatan ini diambil sebelum masa pandemi corona. Namun dalam keadaan sekarang ini kita tidak boleh atau tidak diperkenankan lagi untuk berkumpul-kumpul mengadakan sebuah perkumpulan seperti ini. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Kalian sebagai pelajar ketika ingin mau belajar bersama, kalian bisa menggunakan aplikasi WhatsApp sekarang ini atau ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa mempertemukan kalian lewat video. Nah, jadi kalian bisa membahas pelajaran-pelajaran sekolah menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, jadi usahakan saja segala kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang selanjutnya berbicara tentang pergaulan tidak sehat.
Oke, sekarang di sini ada beberapa poin. Nah, terus yang pertama akan kita bicarakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan tidak sehat. Yang pertama ada keluarga yang tidak harmonis. Oke, keluarga adalah lingkungan pertama bagi kita ya. Ingat ya, keluarga adalah lingkungan yang pertama bagi kita. Jadi usahakan bagaimana kamu tetap yang namanya di keluarga itu tetap harmonis dengan cara selalu berkomunikasi baik orang tua ataupun sama saudara. Jadi apa yang terjadi ketika keluarga kita tidak harmonis? Nah, ketika keluarga kita tidak harmonis itu sangat mengganggu dengan mental kita. Mental kita ya. Jadi ketika mental kita terganggu, mental kita sudah mulai tidak sehat, hal itu akan berpengaruh nanti juga pada pergaulan kita. Contohnya seperti apa? Ketika sudah kita mental sudah tidak sehat, pikiran sudah tidak jernih lagi, lalu kita bergaul di dunia luar, terus ada yang mengajak kita untuk hal negatif karena sudah tidak sehat, kita tidak bisa lagi memfilter bahwa itu hal baik atau tidak, maka kita akan terikuti atau terjerumus nanti kepada pergaulan yang tidak sehat. Jadi usahakan kita di keluarga agar selalu harmonis dengan cara tadi berkomunikasi, selalu berkomunikasi dan terbukalah kepada anggota keluarga, terbuka. Oke. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan yang buruk, lingkungan. Oke, di lingkungan ini kita mendapati banyak mungkin hal-hal yang menurut kita ini baik atau tidak. Dan mungkin kita sendiri juga bisa memilah, oh ini hal baik ada tidak. Namun ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, itu juga sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Ya, jadi sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Misalnya mungkin di lingkungan kita itu adalah lingkungan di mana anak-anaknya atau remajanya banyak yang menggunakan narkoba. Sedikit banyaknya mereka akan nanti ada pengaruh masuk terhadap kita, mungkin ada ajakan, imbauan atau bagaimana untuk kita menggunakannya. Cuma yang jelas ketika kita sudah bisa mengenal lingkungan kita, maka usahakanlah untuk membentengi diri kita bahwa ini adalah lingkungan yang buruk dan saya tidak mau untuk mengikuti pergaulan yang ada di lingkungan tersebut. Oke ya, itu pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada media. Media sekarang ini berkembang sangat pesat, apalagi sekarang media online, media sosial ya, baik itu nanti seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, atau mungkin beberapa media yang lain, banyak menyebarkan konten-konten yang tidak sehat. Nah, sekarang menyikapinya bagaimana? Oke, kita banyak melihat atau membaca konten-konten yang seperti itu, tapi intinya kita ambil pelajaran atau hikmahnya, supaya jangan sampai kita terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat tersebut. Oke, selanjutnya ada kurangnya pendidikan norma dan pemahaman agama, ya. Nah, di sini kenapa saya letakkan terakhir, dua hal ini adalah merupakan fondasi dasar untuk diri kita sendiri. Karena agama, iman itu adalah hal utama untuk membentengi kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah pengaruh apapun yang akan mencoba masuk, dia tidak akan berpengaruh karena kita di hati kita sudah ada iman yang kuat. Oke ya. Nah, jadi untuk faktor-faktornya, yang mempengaruhi pergaulan tidak sehat ada beberapa faktor tadi, dan di situ yang terakhir saya tekankan kepada pendidikan norma dan pemahaman agama. Jadi jangan sampai kalian nanti kurang pendidikan tentang norma dan pemahaman agama. Jadi usahakan aja kamu terus gali tentang pendidikan norma dan pemahaman agama tersebut. Oke, sekarang kita lanjut dengan slide berikutnya. Ada apa? Ada dampak. Oke, dampak pergaulan tidak sehat. Oke, kalau mungkin dampak ini ada beberapa hal, namun secara umum masih banyak ya. Cuma di sini saya ambil beberapa poin-poinnya. Yang pertama, ketika kamu terlibat dalam pergaulan tidak sehat, maka kamu akan mendapatkan sanksi moral ya. Setidaknya kamu akan dikucilkan oleh masyarakat. Ya, mungkin diusir dari masyarakat tersebut atau dari lingkungan tersebut. Jadi yang pertama mungkin sanksi moral. Yang kedua ada penurunan kesehatan mental, baik kesehatan mental atau fisik nanti ya. Oke, yang di sini mungkin saya cantumkan tentang kesehatan fisik karena diakibatkan oleh obat-obatan terlarang. Oke, mungkin kalian bisa lihat sendiri bagaimana mereka yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, bagaimana fisik mereka dan mental mereka pun bagaimana, mungkin seperti orang gila sudah ya, mentalnya terganggu. Saya harap nanti kalian peserta didik yang ada ini jangan pernah mau untuk mencoba saja jangan, apalagi ya, apalagi nanti terus-terusan. Jadi jangan pernah, untuk hindarilah dan jauhilah yang namanya obat-obatan terlarang. Oke, dampak berikutnya kriminalitas meningkat. Nah, iya,
karena sudah tidak sehat fisik atau mentalnya, kita perlu sesuatu, kita atau apa, karena mentalnya tidak sehat, kita ingin sesuatu, kita tidak bisa lagi menahan nafsu kita. Misalnya, oke, dengan apa namanya, dunia sekarang ini gadget itu sekarang sangat apa, perkembangannya sangat pesat. Lalu kita mau memberi handphone yang speknya tinggi, sedangkan kita tidak punya uang, tidak punya apa namanya, tidak punya modal untuk membelinya. Lalu keinginan untuk memenuhi hasrat itu kamu lakukan dengan yaitu kriminalitas, misalnya mencuri atau memalak atau bahkan merampok ya. Selanjutnya kita lihat dampaknya, retaknya hubungan di keluarga. Oke, pasti retaknya mungkin kalau secara umum saya gambarkan, keluarga kamu akan tidak harmonis. Kenapa? Karena kamu akan lebih tertutup ya. Kamu akan lebih tertutup, malas berkomunikasi. Nah, itu membuat retaknya hubungan keluarga. Selanjutnya terjangkit penyakit menular akibat pergaulan bebas. Ini berhubungan dengan hamil di luar nikah. Makanya yang saya tekankan ya, baik perempuannya yang khususnya ya, laki-laki dan khususnya perempuan, jangan sampai kamu terlibat dengan pergaulan bebas. Tidak ada alasan, tidak ada hal yang membolehkan kamu untuk bersentuhan pun dengan lelaki yang bukan murid kamu, itu tidak ada alasan. Jadi jagalah diri kalian baik-baik agar terhindar dari pergaulan bebas atau hamil di luar nikah. Mungkin kamu tahu sendiri ya dampak dari hal tersebut. Ya jelas cita-cita kamu pun akan apa namanya, cita-cita kamu pun akan hancur ya. Oke, jadi begitu dampak pergaulan tidak sehat. Ya, mungkin nanti kamu bisa aja kamu lihat-lihat, kamu cari sendiri referensinya sih bagaimana sih pergaulan tidak sehat itu, bahkan dampaknya juga seperti apa, ya. Kenapa kita mempelajari hal seperti ini? Intinya, tujuannya jangan sampai kita terjerumus dengan pergaulan yang tidak sehat tersebut. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang di sini ada cara menghindarinya. Oke, dari cara menghindari ini sebenarnya sama dengan prinsip, hampir sama kaidahnya dengan prinsip-prinsip etika pergaulan remaja ya. Karena di sini dia akan menghadirkan atau memunculkan hal-hal yang positif ya. Jadi untuk menghindari pergaulan tidak sehat, maka kita buat atau kita isi pergaulan kita tuh dengan hal-hal yang positif ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada beberapa hal, ini adalah hal-hal yang bersifat positif ya. Nah, misalnya mengisi waktu luang dengan hal yang positif, contohnya tadi seperti misalnya membaca Al-Quran, belajar bersama ya. Nih, hubungan antara orang keluarga, antara orang tua dan anak, bila keluarga mempererat ya. Sampai di sini oke, kita beri garis bawah ada tujuan hidup yang jelas. Mungkin secara umum tujuan hidup yang jelas itu bisa kita ambil dengan kata cita-cita ya. Saya yakin semuanya punya cita-cita. Mungkin ada yang laki-lakinya ada yang jadi polisi, tentara, perempuan ini bisa ada yang jadi modok, ada yang jadi dokter atau bidan, atau misalnya jadi entrepreneur, ada pengusaha, ya terserah. Yang jelas seseorang yang memiliki tujuan hidup, maka akan membuat hidupnya lebih terarah. Oke? Nah, ini ada beberapa hal yang untuk menghindari pergaulan tidak sehat. Saya harap nanti kita benar-benar bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya? Yakin ya? Semangat untuk bisa menerapkan pergaulan yang sehat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada apa ini blank putih ini? Wow, ini merupakan dampak dari pergaulan yang tidak sehat ya. Sekarang kalau dari foto ilustrasi tersebut, dia berada di dalam penjara ya. Ya mungkin remaja ini bisa terdampak dari pergaulan sehat seperti misalnya ada ikut tawuran atau melakukan tindakan kriminal lainnya, misalnya mencuri, atau mungkin bahkan juga bisa melakukan pelecehan seksual ya. Yang saya harap tidak ada nanti kalian yang terdampak hal seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah dampak buruk dari penggunaan obat-obat terlarang. Jadi dampak yang paling buruknya itu adalah meninggal. Jadi kalau sudah meninggal ya kita meninggal dalam keadaan yang tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kalian atau mungkin pribadi saya sendiri juga, untuk keluarga saya juga, saya sangat berharap, saya berdoa tidak ada yang terlibat atau yang terdampak dari hal seperti ini. Oke ya? Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Nah, ini tawuran antar pelajar ya.
Kenapa sampai terjadi tawuran? Ya itu karena sudah mentalnya sudah tidak sehat. Jadi ketika dipengaruhi seseorang, ada teman yang ngajak, kita ini, dia diprovokasi lalu ikut-ikutan. Kenapa bisa ikut-ikutan? Karena mental kita sudah tidak sehat. Kita tidak bisa lagi berpikir jernih lalu ikut-ikutan. Tapi ketika kita emang bisa membentengi diri, mental kita sehat, pikiran kita bisa berpikir dengan jernih, maka kita akan menolak bahwa hal tersebut tidak baik. Tapi ketika sudah dalam keadaan yang tidak sehat, mentalnya sudah tidak baik, maka ya otomatis nanti kita akan terlibat dalam tawuran tersebut yang dampaknya mungkin tawuran ini sampai mati, sampai ada yang menyebabkan kematian. Banyak kasusnya pelajar-pelajar yang meninggal karena ikut tawuran. Oke. Selanjutnya ada ini. Seks bebas ya. Dari seks bebas ini mengakibatkan kalian khususnya perempuan bisa hamil di luar nikah atau waktu kalian masih pelajar kalian hamil. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya sekali lagi saya tekankan kalian kepada para perempuan untuk benar-benar menjaga diri, membentengi diri ya. Karena yang namanya laki-laki itu loh ya, mereka pintar loh ya. Mereka pintar sekali bagaimana cara mendapatkan mahkota kalian itu. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan benar-benar kamu jaga kehormatan kamu. Oke, selanjutnya ada Oke, di sini ada overdosis lagi ya. Nah, lihat kamu di situ sampai mulutnya berbusa seperti itu. Mengerikan ya. Jadi dampak-dampak pergaulan yang namanya pergaulan tidak sehat itu sangat tidak baik dan bahkan mengerikan. Oke, mungkin itu foto ilustrasi dari dampak pergaulan tidak sehat. Lanjut. Sekarang ada apa nih? Nah, ada apa ini? Oke, kamu tahu ya ini ya? Ini mungkin dari deskripsi virus apa? Ya oke benar. Virus corona atau yang kita sebut sekarang COVID-19. Kenapa saya hadirkan ini? Karena kita sekarang berada dalam masa pandemi corona. Jadi saya harap kalian di sini benar-benar menjaga diri, ya, mematuhi protokol COVID-19 ini. Ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa nanti bertatap muka langsung, tidak melalui online seperti ini lagi. Oke, di sini lihat kita ada cara mencegah penularan virus corona. Mungkin kalian semuanya sudah tahu aja ya. Seringlah cuci tangan, hindari menyentuh wajah, etika bersin dan batuk, selalu menggunakan masker, ya. Kalau keluar rumah selalu menggunakan masker, physical distancing atau social distancing, hindari berbagi barang, dan selalu cuci benda yang kita beli. Nah, oke ya, semuanya paham aja ya sudah dengan cara pencegahannya ini ada beberapa poin ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan. Saya harap nanti kalau ketemu saya di luar, saya harap kalian pakai masker ya. Jangan kalian tidak pakai masker. Kita sayangi diri kalian, diri kita sendiri, karena kalau kita sayang dengan orang lain, maka kita menyayangi diri kita sendiri dengan cara menerapkan protokol COVID-19. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi corona, ya. Karena kan pandemi corona ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Kalau saya pribadi aja sih ada rasa kekhawatiran yang tinggi ketika saya keluar rumah, ketika saya harus berinteraksi dengan orang lain. Di situ ada rasa kecemasan, bahkan sampai beribadah pun ketika saya beribadah berjemaah dengan di tempat ibadah, misalnya ke masjid, ada rasa kekhawatiran ya. Jadi ada beberapa tips yang untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, memilih sumber informasi terpercaya. Oke, benar. Karena informasi COVID-19 ini sudah sangat menyebar di mana-mana. Media apa saja pun menginformasikan tentang COVID-19. Jadi kita agar lebih bijak ya menerima atau membaca sumber informasi tentang COVID-19 tersebut. Oke, yang kedua ada gunakan teknologi untuk jalin silaturahim. Oke. Di sini kita sangat mudah sekali, walaupun yang namanya teknologi ini sangat membantu kita, sangat memudahkan kita untuk terhubung dengan yang lain walaupun dengan jarak yang jauh ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi seperti beberapa aplikasi di WhatsApp ya, atau mungkin kita ada pakai Zoom, Google Classroom atau apapun yang lainnya untuk selalu bersilaturahim. Tapi nanti kalau kalian lebih fokuskan kepada kegiatan-kegiatan belajar ya, misalnya menggunakan WhatsApp untuk kegiatan belajar, jangan nanti menggunakan media itu yang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif ya, justru itu merugikan kalian. Jadi gunakan teknologi itu dengan bijak, oke ya, gunakan teknologi dengan bijak. Selanjutnya ada tetap aktif di rumah.
Oke. Tetap aktif di rumah itu maksudnya apa? Banyak ya. Kita kegiatan di rumah, insya Allah tidak akan bosan karena banyak kegiatan-kegiatan yang akan dapat kita lakukan di rumah. Oke, kalau kalian sih, apalagi perempuan, membantu orang tua, membereskan rumah. Laki-laki juga bisa, ya. Kalian bisa mengembangkan bakat kalian. Misalnya nih ada yang berbakat di bidang apa namanya kriya. Misalnya kalian bisa membuat sesuatu dari barang yang barang-barang bekas, kamu jadikan sesuatu. Nah, jadi masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berada di rumah, ya. Jadi jangan merasa aduh bosan sekali sudah dia tinggal di rumah, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan hal tersebut, oke ya. Selanjutnya aja terus berkomunikasi dengan keluarga, oke pasti terus berkomunikasi dengan keluarga, terbuka terkait masalah, bercerita atau apapun, kamu boleh terus harus berkomunikasi, ya. Selanjutnya ada berempati dan tidak diskriminasi. Ini maksudnya berempati ini ketika ada seseorang yang mungkin dinyatakan terdampak virus corona, atau misalnya teman-teman kalian yang sedang dalam kesusahan atau apapun, kita tetap berempati, ya, dengan cara ya kita memberikan semangat, tetap berkomunikasi dengan dia walaupun bisa via media sosial, ya. Jadi hal tersebut kita sedikit banyaknya akan membuat dia lebih bersemangat, ya, dan tidak diskriminasi. Benar sekali, tidak diskriminasi. Jangan pernah kita menjudge seseorang bahwa kamu ini itu tidak baik, ya. Jadi jangan ada diskriminasi. Selanjutnya tidak panik dan tetap waspada. Oke ya, benar ya, tidak panik dan tetap waspada. Tetap waspada kita gunakan dengan protokol COVID-19. Dan tidak panik ini mungkin kita isi dengan kegiatan-kegiatan agamis, ya. Misalnya perbanyaklah membaca Al-Quran. Oke, jadi hal tersebut merupakan tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi corona. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mungkin sudah berada di sesi terakhir, ya. Mungkin pada sesi terakhir ini kita ambil sebuah kesimpulan, ya. Kita ambil sebuah kesimpulan dari pertama kita belajar dengan judul etika pergaulan remaja, sampai tadi kita belajar pada dampak pergaulan yang tidak sehat, faktor yang mempengaruhinya, ya. Sampai kita melihat tadi beberapa foto-foto ilustrasi tentang pergaulan sehat atau pergaulan tidak sehat. Nah, sekarang kita berbicara tentang sebuah kesimpulan, dan tapi kesimpulan ini menurut saya, ya. Jadi yang namanya pergaulan yang baik itu ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara. Itu yang pertama, ya. Serta memenuhi segala hal yang berhak mendapatkannya, masing-masing menurut kadarnya. Oke, jadi intinya ketika kita bergaul, ya, usahakan batasan atau dasar kita bergaul itu adalah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apalagi dengan norma agama. Jadi jangan sampai ketika kita bergaul terlepas dari hal tersebut. Oke. Dan yang kedua di situ ada serta memenuhi segala hal yang berhak mendapatkannya, masing-masing menurut kadarnya. Nah, mungkin kalau kita bahasakan di sini berbicara tentang hak dan kewajiban kita. Oke. Kita punya hak, tapi kita harus melaksanakan kewajiban. Oke, banyak, ya. Jadi kita punya hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kita boleh menuntut hak, tapi jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban. Oke, ya, jadi itu tadi mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil, yang dapat kita tarik dari beberapa saat kita bertemu melalui daring online ini. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita secara online ini, dan saya harap kita bisa nanti bertegur sapa. Silahkan tegur saya, sapa saya kalau ada yang kalian kenal, kalau yang sudah ingat sama saya insya Allah akan membalas menyapa kalian. Oke, sekarang kita tutup saja. Oke, sebelum kita tutup, alhamdulillah. Oh ya, benar, ya, kita mulai dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Oke, semoga di pertemuan kita ya, kita dapat bisa kita hikmah beberapa hal yang baik, hal yang positif dari kegiatan kita hari ini, dan kita dapat menerapkan beberapa hal yang kita pelajari dari judul pergaulan remaja, kita terapkan kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa seseorang remaja yang bermental sehat,
dan terhindar dari dampak pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus semangat, kalian masih remaja, masih muda, tidak ada alasan untuk uring-uringan di masa pandemi, tetap selalu lakukan hal-hal yang positif ya. Banyak hal-hal yang kita bahas. Oke, jadi terakhir saya ucapkan selamat bergabung kembali, dan saya akhiri dan mengucapkan salah hilap mohon maaf apabila saya ini ada yang dilakukan. Saya harap kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.